Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih, insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, asbabun masih warajana Allah taala kamu fakih nawere umur malam P jerat di malam ke-12 dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung pilihan Tuhan yang telah mengabdikan seluruh hidupnya lillahi kalimatillah untuk pataran agama Allah taala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih ke hadir menasih malai pada waktu beberapa nasihat yang disampaikan oleh seorang sahabat utama, Panglima Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebelum saya membahas nasihat-nasihat Panglima Ali, saya ingin menyampaikan dulu secara singkat migrasi kebetulan ya Panglima Ali bin Abi Thalib. Karena yang kotor itu majlis dia tahu, kita sebenarnya harus tahu latar belakangnya. Ada sembara atau yang pilih, kok sembara yang pilih, kok sara yang pilih dapat itu kisah, yang kok busa yang pilih dapat itu busa. Makanya itu dalam mencari ilmu kita bisa mendengarkan orang, tapi kita perlu tahu juga siapa latar belakang orang itu, dari mana sebenarnya keilmuannya, supaya kita bisa tahu. Ali bin Abi Thalib itu sapisana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali itu masa bisa kita sekaligus mana itu nato alena tudene anak Nabi kita yang sebagai Fatimah, jadi menantu sepupunya juga. Yang kedua, pengelar dibahas menurut Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu digelari karramallahu wajhah. Lalu kita mendengarkan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tahu dipakai di mana? Ada yang mengatakan kenapa disebut karramallahu wajhah? Karena dia tidak pernah bersujud di hadapan berhala. Wajahnya itu dimuliakan karena dia tidak pernah sujud di depan berhala. Sebelum Mekah selami banyak orang menyembah berhala, tetapi pemerintah dia tidak keselami dia pada tamu salam itu tidak pernah bersujud di hadapan berhala, sehingga diberi gelaran karramallahu wajhah. Tapi yang terpenting sebenarnya untuk kita tahu, Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu dari sahabat Nabi kita yang sudah dijamin masuk surga. Siapa yang menjamin Nabi kita? Nabi yang menjamin itu al-asyru al-mubashshiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk salah satu di antaranya adalah Panglima Ali bin Abi Thalib, Panglima Abu Bakar Siddiq, Panglima Umar bin Khattab, Panglima Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya dijamin masuk surga. Makanya Siti Nadia bukan dibelok kali ini favorit karena pesan-pesannya mudah-mudahan kita juga bisa selamat pada doa alina yang dijamin masuk surga. Kembali ke hadir, maka dari pesan Panglima Ali bin Abi Thalib saya putih dan tahu. Ini sebenarnya ada di kitab Imam Al-Ghazali itu Ihya Ulumuddin, tapi
ada juga dalam kitabnya ringkasannya jauh. Makanya penggunaan dengan dibalik laisal khaira ayyak suraman wa waladu walakin al khaira ayyak suraimu wa yaqsimahimu wala tabahiyan nasa bi ibadatillah fa idza asatta hamidatallah wa idza asatta fastaghfirullah ta'ala. Ada penggunaan dengan dibalik laisal khaira tanyaya biasa tawong ide tunga ide suku ayat surah laisal khaira ayat surah malu megana warang-warang wa mega itu biasa dia pulinala ukuran madici si madina madici tawe warang-warang dia selalu jadi ukuran. Banyak orang itu yang menjadikan ukuran seperti itu. Yang sogi ni mo madijilan ada kaya. Sogi makola batulopuni mega nakal dali. Pokoknya yang menjadi ukuran adalah hartanya. Makanya pemutahan itu kan itu yang jadi ukuran. Barang-barang ini sebenarnya hanya cobaan. Kaya miskin sama. Masing-masing diuji. Yang miskin diuji dengan kemiskinan. Yang kaya dicoba dengan kekayaan. Jadi bukan itu ukuran. Aja takkan apa kalau ibu ngelatala media kekana, napa kakuri ibu ngelatala di ikan kekana. Bukan itu ukurannya pengelatala. Dua-duanya sama. Yang kotosogi nama kesibatina payok kay warang-warang apa boleh tiada halalaki, napa tiada malicing. Insya Allah penting napa tahu sudah. Makna orang kasih sekali. Akasih yang kosabara kita lima wipape toto pengenatala maka itu juga mengantarkan kita bisa masuk surga. Ini dua-duanya sama. Makanya pakai memutar jadi orang jadi ukuran itu tahu lorong kecil mega orang-orang bukan itu ukuran. Wawaladu makutoro wijana kan itu jadi ukuran. Walaupun biasa muat tadi makanya siapa enak makanya 10 makanya baru kita. Karena waktu itu jajan anaknya masih di Bali kan semua. Ada yang direndek di tamar kepada dalam pengetahuan. Semua ini aman, cobakan bagi kita semua. Tergantung bagaimana caranya. Makanya pakai mengutari, ajak mukmur imam kere pamasena pengalatan, mege warang parana, si bapa mege wijojana. Bukan itu ukuran. Walakinnal khaira ayat surah ilmu. Tapi ya roto yang bereke deke toga nasa panurut taali yang kunalik ko pengalatan lapan segembaliki. Itu Allah memberikan itu kemuliaan kepadamu. Ini dalam Al-Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Dari guru tafsir di ayat ini, disana kira kumato si bawah tu mak, oke Pak Iseng sebenarnya maknanya itu orang beriman yang berilmu. Dua-duanya ada. Jangan dipisahkan bahwa Allah mengangkat derajat orang berilmu meskipun tidak beriman tidak begitu. Allah mengangkat derajat orang beriman yang berilmu atau yang berilmu tapi ada imannya. Itu yang diangkat derajatnya oleh Allah. Kaya kembali ke hadir. Dan kalau kembali sebenarnya tuntut lagi anak-anak tak ini pamanar agak ini pamanar gabu ini pamanar bola ini pamanar tanah tak pamanar bangsa. Itulah kemuliaan pamanar di dunia. Jadi yang masing-masing muda ini tuntut dari anak-anak kita arahkan menuntut ilmu itu adalah kemuliaan. Ia Robiolo Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ini raja Khalifah, berkunjung ke Mekah melakukan ibadah haji. Ketika dia melakukan ibadah haji, dia mau menanyakan persoalan kepada seorang ulama besar Mekah yang bernama Atta bin Abi Rabah. Atta bin Abi Rabah itu muftinya Mekah.
Tidak ada yang boleh memberi fatwa di kota Mekah kecuali Atta bin Abi Rabah pada musim-musim haji. Jadi Nabi itu dikurungi. Jadi itu kan dalam sembarangan. Yang kualinya dari kesempatan memberi fatwa terutama di musim haji. Ya rawat Sulaiman bin Abdul Malik, elo imakutan ku Atta bin Abi Rabah. Sebab ya anak-anak apa itu ya Sulaiman bin Abdul Malik. Waktu nakama di Masjidil Haram di Mekah, rumah utara, ternyata mereka atau antri rumah utara kuasa bin Abi Rabah. Jadi fatujuna ya Nabi Sulaiman bin Abdul Malik pengawana, taparoi pamaju Sulaiman mendekat pada Atta bin Abi Rabah karena Khalifah dia, rajanya semua umat Islam. Makanya ada tak perlu lupa kita makanya Atta bin Abi Rabah, jangan seperti itu. Antri yo itu ya, kan imori baiko antri. Jadi turanya Sulaiman bin Abdul Malik dikit tamat aja, baca campuran mulia. Padahal raja antri. Mati anak dari abah ini begitu yang biasa. Barang ini sekumakan ibu Khalifah. Ingat tuh yang biasa pada kenapa antri ini kita yang apa? Maka dari Sulaiman bin Abdul Malik, nah itu namanya Atta bin Abi Rabah, ulama besarnya Mekah. Tapi para ulama paham Atta bin Abi Rabah itu mantan budak, keturunan budak dan mantan budak. Tapi bagi mereka pernah matanya itu dari dibanding Khalifah, bahkan apa terjadi gara-gara alih karena kemuliaan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Jadi apa negara anak tuntutlah orang Pakistan, tuntut nak Pakistan ini, ye Pakistan kemana bisa mengangkat seorang hamba melebihi kemuliaan seorang raja. Makanya itu melebihi hadir. Kalau kita ingin mulia, tuntutlah ilmu. Itu banyak orang, mungkin dari keturunan orang-orang di bawah. Ekonominya rendah, ya orang tuanya tidak terkenal, tapi karena ilmunya beliau diangkat dan dimuliakan. Kenapa seperti itu? Karena dia membawa kemuliaan yaitu ilmu. Makanya dia akan coba disenangi, hampir balik papanar di jatah. Itulah mana dia capuna yang kogal dari papanar di mulai dapat capu, tapi kalau ilmu tidak akan pernah dihabiskan. Itu yang penting. Makanya membuka Ali bin Abi Thalib Yako rokok kita atau golongan licin, Yako kami beri pati sekepalicin, dia mampu menggabungkan antara ilmunya dengan imannya sehingga dia mampu mengamalkan ilmunya. Itulah kemuliaan di dunia. Lebih-lebih Pak Al-Firman Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu di atas derajat yang lain itu satu tingkat derajatnya baik di dunia. Itu yang pertama asal peserta mengutah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua wayaksima ilmu ia biasanya kalau lejeng suku marajanya makini nawa dia dapat cair di malam mayor dia mampu menguasai dirinya hanya makini nawa. Ya, tidak dia pakai tidak berdendam. Itu tahu golongan itu. Orang yang mampu menguasai diri. Makanya pesan untuk tahan dalam pesan yang lain itu kesabaran sesaat di saat kita marah. Jadi orang itu tak macai, tapi sabar dicek lada semua kau sabar kau itu tak macai, maka itu bisa menyelamatkan dari penyesalan yang lama. Itu jadi kau kata macai jadi lagi kabar isabaran ini akan menyelamatkan kita dari penyesalan dalam waktu yang lama. Apa ikan atau cek pada oleh permikiran menyesal dalam waktu yang lama. Makanya menurut Ali bin Abi Thalib barang itu itu mereka macam itu dan memang itu marah dibutuhkan. Tapi engkau atau orang lewat di macam itu. Engkau atau orang beriman itu harusnya memilih di saat apa saya bisa marah,
dan di saat apa saya harus bertahan. Maka itu diroga itu orani maparani. Nah itu yang dikatakan orang tua kita dulu. Saya ingin menyampaikan bagaimana kisahnya cucunya Rasulullah yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Anak-anak Muhammad Ali bin Abi Thalib, orang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena anak Muhammad mati. Namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah Ali kan dia seorang khalifah terbunuh. Kenapa dia terbunuh? Karena orang-orang Khawarij memfitnah bahkan menghalalkan darahnya Ali bin Abi Thalib karena dia menganggap bahwa Ali berlaku dosa besar sehingga halal darahnya. Sehingga dia terbunuh ketika dia jadi khalifah. Dia mati terbunuh. Ali bin Abi Thalib itu mati dibunuh. Kemudian digantikan sebenarnya yang dibaiat naik itu putranya yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu yang didukung oleh kaum muslimin diangkat menjadi khalifah. Tapi ketika diangkat Hasan itu ternyata Muawiyah itu juga menyusun kekuatan untuk menggulingkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga melihat kondisi itu, Hasan untuk keamanan, kedamaian daripada terjadi perang saudara antara para Nabi Sallam gara-gara perebutan jabatan, maka Hasan meletakkan jabatannya dan menyerahkan kepada Muawiyah. Itu dia tidak ambisi untuk berkuasa, tapi mengorbankan kaum muslimin yang perang saudara. Makanya Hasan melepaskan jabatannya. Inilah orang yang pertama meletakkan jabatannya secara ikhlas demi perdamaian. Dia letakkan jabatannya, menyerahkan kepada Muawiyah. Ketika Muawiyah diangkat menjadi khalifah, Gubernur Hijaz itu memasukkan dalam khutbah Jumat mencaci dan menghina Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia masukkan dalam khutbah Jumat menghina Ali bin Abi Thalib? Supaya tidak ada lagi pendukung keturunannya. Makanya itu dihina di mimbar Jumat. Engkau waktu buta asa tuli dekali katopa diingat nama saya kepada hal-hal dan bisa karupai mengikuti katopa itu tidak pernah marah. Bahkan puncaknya gubernur pada waktu itu dia mengutus orang kepada Hasan. Engkau sana gubernur pada waktu itu mengatakan, Hasan engkau pasal dan gubernur maka dari ibu dari ambomu naik bawa ambomu dianggap seperti keledai yang tidak berguna. Kemudian Hasan turun daripada maka gubernur mengatakan, kamu dan bapakmu Ali bin Abi Thalib adalah orang yang seperti keledai yang tidak berguna. Apa jawabannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Ini cucunya Nabi. Begitu sabarnya dan mampu menguasai kemarahannya. Dia mengatakan, saya tidak akan membalas ucapan itu. Saya tidak akan membalas ucapan itu. Karena setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah. Yang pokoknya ia pula bope gubernur, maka dia akan dibalas dengan balasan yang baik atas ucapannya. Tapi kalau salah ia pula bope, maka dia akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan, sampaikan kepada gubernur. Hasan tidak menjawab ucapan itu. Dia hanya menyampaikan yang komadisi di mereka mungkin komatolong yang palana, tapi komasan di mereka kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok Hasan bin Ali bin Abi Thalib, membuktikan orang yang mampu mengendalikan emosinya. Itulah golongan dia jenazah pembutaan bin Abi Thalib, menyebabkan mampu menahan kemarahannya. Kalau dibutuhkan dia bisa marah, tapi kalau penting, apalagi kalau hanya persoalan pribadinya, dia masih mampu mengendalikan dirinya. Itu golongan dia jenazah pembutaan bin Abi Thalib. Jadi wayak simak itu. Wa alla tabahiyan nasa bi ibadatillah wa idza ahsanta habilallah. Yang ketiga golongan dia ia tahu pedok ini wa kalatana menurut makujan. Dan yang pada terpatau nak katai pedok ini. Itu golongan ini. Jadi tu malam ini hari tu golongan ini kita sepemuta ini Nabi Bani tahu maka malah eri karena napa dicing yang nabu alatara kata. Makanya itu
yang ko magkamala para di pada dia tu di palang ironia ko ngalakalan isuwa katili desa na yo na padaku patau desa na kebanggaan na padaku patau akate tapi ko ngalakalan akate itu pula masalah tanya bawa dia kenapa lempu tetapi namo pangko karena nakari itu siapa tahu merusak niat saya namo pangko karena banyak perbuatan itu bisa-bisa memudahkan kita tidak ikhlas. Saya kasih contoh ulah masalah dulu. Engkau ulah masalah puluhan tahun puasa Senin Kamis mau beli dari tulisan. Bapak Ibu puluhan tahun ni mak puasa Senin Kamis mau beli dari tulisan. Maka bicara engkau tokona kelola kota asal subui jo kate kita tokona. Ilokor iade komena tapi nabi kok kondisi nadena. Kenapa? Karena dia puasa pada hari itu. Istrinya pun tidak tahu puluhan tahun puasa Senin Kamis. Ya ini kenapa sih kalau puasa nasa setahun dia kami puasa Senin Kamis itu? Ya, bukan berarti tidak ikhlas tapi yang kedua kamar sulai ikhlas. Itu terjadi tapi kondisi itu. Salat malam, saya mohon maaf, ada orang salat malam pasang status di HP-nya. Alhamdulillah selesai salat malam ini. Apa itu? Apa? Tamim ad-dari. Ia tamim ad-dari pemacani imam tadi dulu. Ia pada banyak mempatarawe yang lo iman Yesus tahu. Orang pena sampai tarawih. Ayo kalau tanda kali maka orang pena sampai jam ini pada sampai jam ini maka kami adari 2 rakaat salat tahajud sampai disebutkan kepada orang lain dan bisa diketahui itu lebih baik daripada salat malam sepuluh malam tapi dia baik daripada tarawih. Kenapa? Bisa merusak keikhlasan kita. Itulah ulama-ulama salah menjaga keikhlasannya. Jadi hati-hati dengan status. Kamu OTW salat tarawih. Ya, apalagi dikasih ke OTW. Alhamdulillah hari ini sudah selesai puasanya yang ke-12. Usah yang seperti itu siapa tahu tidak menyebabkan kita tidak ikhlas. Ya tapi kalau lagi jadi kita silakan kalau bisa menjaga hatinya. Kalau motivasinya lo majik malu motivasi karena apa putih koridor, mudah-mudahan niatnya bisa lurus seperti itu. Tapi kita berhati-hati, salah pun itu berhati-hati. Sampai pura kita masih dekat, itu puluhan tahun tidak bisa. Hari saya dalam itu maka sembako, subuh tidak bagi, dia bisa menjadi pagi. Ia menjadi tahu bagi pembagian berarti hari saya dalam ini yang melakukan ini. Dia tidak mengharapkan pujian dari manusia, tapi dia mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir pesanan Ali, wa isa'sat tafastagfirullah ta'ala, yakub pedok dosa, maka dia Ali fastagfirullah ta'ala, fa itu menunjukkan jangan ada antaranya. Yang takut tasar kepada dia atau tidak dosa. Itu kan atau tidak salah, tapi makanya hari itu takut tak salah kok usahakan secepatnya bertobat. Buat ini aja saya promo yang boleh bertobat. Minimal itu kau kesalahan tak yang kotor bagi berbuat di lawan-lawan. Ya kita muhasabah ini. Oh apapun yang begowe bertobatlah kepada Allah. Kau kasih tahu tak salah ini, maafkan kesalahannya supaya tidur tanpa beban berkebencian dalam diri kita. Itu pesan yang mengutari yang kita salah pemegati bertobat aja makan banyak di kalau di rumah maka teman-teman bertobat tidak karena dosa itu bisa menggelapkan hati dosa itu dendam itu bisa merusak hati makanya fastagfirullah ta'ala segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pesan yang mengutari di kali-kali dan dia mencari ukuran kalau ini suku tawe ini warang-warang ini jannah. Tapi tahu orang ini suku pertama ibarat ibadah memiliki ibongalah. Yang kedua marahnya mempinawan, ibaratnya mempinawan ibongalah. Yang ketiga pedok EDC maka simiakna karena pengalatan katai. Yang keempat terbiak dari pokok dosa segera bertobat kepada Allah Subhanahu
subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum